Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak anggota kelompok Tani Marti Santoso yang saya banggakan. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan PPHT yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang pada kali ini mengadakan pembinaan pada kelompok tani Marti Santoso, Desa Karangdayu, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, yang langsung juga dipelopori oleh Bapak Kasyanto selaku POPT Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Penerapan pengendalian hama terpadu atau PPHT ini merupakan pelatihan yang diperuntukkan kepada kelompok tani Mardi Santoso, Desa Karangdayu, Kecamatan Burno, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan hasil pangan, khususnya produktivitas pertanian padi di tahun 2021. Kelompok tani Mardi Santoso ini anggotanya sangat solid, sehingga ditunjuk oleh Pak Kasyanto untuk mendapatkan pelatihan yang pelatihan ini nantinya akan berguna dalam rangka penerapan penanaman padi dan mengetahui jenis musuh alami atau musuh alami hama yang ada pada tanaman padi pada kelompok tani. Kegiatan ini langsung dihadiri oleh laboratorium atau kepala lab pertanian Kabupaten Bojonegoro yang pada tanggal 22 April memberikan sosialisasi dan pengarahan di Balai Desa Karangdayu yang didampingi oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Agus Ramadan, kemudian didampingi juga oleh Pak Dwi Jatmiko selaku KUPT Kecamatan Burno, juga Pak Lili selaku atasan dari Bapak Kasyanto di Lab Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, juga Ibu Kasanah selaku pejabat dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, juga pengawas kita yang selalu peduli dengan kelompok tani Mardi Santoso, yaitu Ibu Eni Wahyuningsih. Ibu Susana ini sangat getol untuk mendampingi dan memberikan pengarahan terkait dengan asuransi tani yang sampai saat ini masih menjadi beberapa kendala, baik itu di bidang orang yang berasuransi maupun lahan yang diasuransikan. Dalam kegiatan pembukaan ini atau sosialisasi ini dihadiri oleh 20 peserta kelompok tani PPHT Mardi Santoso, Desa Karangdayu, dan juga dihadiri oleh undangan dari kelompok tani lain, yaitu dari kelompok tani Sumber Rezeki, kelompok tani Mardi Rezeki, kemudian Mardi Rahayu dan Mardi Basuki, yang ada semuanya di wilayah Desa Karangdayu, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Saya melaksanakan kegiatan pelaksanaan sosialisasi di desa, kemudian diterapkan di kelompok tani Mardi Santoso dengan diberikan pelatihan oleh Mas Dion beserta Pak Kasyanto, juga Bu Lili, dan juga didampingi oleh Bu Eni Wahyuningsih. Pelatihan yang pertama adalah pembuatan dekomposer. Dekomposer ini adalah pengganti daripada EM4 yang kualitasnya sama dengan EM4 sebagai penghancur sisa-sisa tanaman padi yang ada di sawah.
Sedangkan dalam pelatihan ini dijelaskan tentang bahan-bahannya seperti yang tertera dalam layar ini. Kemudian para kelompok ini melaksanakan kegiatan tersebut dengan membuatnya dari kotoran hewan dicampur dengan bahan makanan seperti tadi yang bahan-bahan yang ada di depan tadi, bahan makanan mikroorganisme atau bakteri, dan bakterinya adalah bakteri batang. Setelah jadi dalam satu drum, kemudian diperbanyak lagi, dikembangbiakan menjadi 5 drum dengan ditambah makanan bakterinya itu seperti yang tertera pada layar, yaitu ditambah 15 liter gula tetes, 10 liter air leri, 10 kg dedek halus, 5 kg nanas di blender, dan 150 kg air bersih. Sehingga 5 gentong besar. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penggunaan gentong ini tidak disarankan menggunakan gentong yang terbuat dari logam. Maka yang disarankan adalah gentong yang terbuat dari plastik. Dari gentong-gentong yang ada itu ada 5 gentong itu kemudian nanti digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tumbuhan termasuk sisa padi yang ada di lahan pertanian sehabis panen. Ini setiap hektarnya ini dikasih 5 sampai 6 liter. Jadi nanti dibagikan kepada kelompok tani untuk diaplikasikan di tanahnya masing-masing. Sangat antusias para bapak menerima pelajaran atau materi dan pembinaan dari Pak Lili, juga Pak Kasyanto dan Bu Eni, serta dari Mas Dion yang langsung mempresentasikan tentang cara pembuatan di komputer di kelompok tani. Ini proses pembuatan di komputer yang langsung Pak Hama atau Pak Kasyanto turun tangan di tengah-tengah kelompok tani Mardi Santoso, dan juga langsung diawasi oleh beliaunya Ibu Eni Wahyuningsih dan Mas Dion selaku pemberi materi, yang mana dalam proses pembuatannya itu para kelompok tani memeras ramen yang ada, kemudian dari hasil ramen perasannya itu dimasukkan ke dalam gentong dan nantinya bisa untuk dijadikan indukan. Di samping itu untuk pembuatan trichoderma pada kelompok tani Mardi Santoso ini diharapkan trichoderma ini dapat membunuh jamur yang ada di tanaman padi. Dengan bahan-bahannya seperti yang tertera dalam layar ini, dan cara membuatnya sangat mudah sekali. Sebenarnya kita semua bisa untuk membuatnya, akan tetapi tinggal mau atau tidaknya. Nah, caranya seperti yang tertera dalam layar ini, nomor 1 sampai 10, tolong diamati sampai selesai. Sangat tani Mardi Santoso dalam pembuatan trichoderma yang langsung dipandu oleh Bapak Kasyanto dan Mas Dion. Ini juga Pak Lili juga ikut memberikan pengarahan terkait pembuatan trichoderma rangka pelatihan PPHT di kelompok tani Mardi Santoso. Kelompok tani Mardi Santoso ini yang jumlah anggotanya sebenarnya banyak sekali, ada sekitar 87 orang, tapi hanya 15 yang tergabung dalam pelatihan PPHT kali ini. Yang ini adalah Mas Joko untuk proses pembuatan trichoderma dengan mencuci beras dan selanjutnya memasaknya setengah matang. Ini Pak Haji Dari sudah terbiasa masak. Setelah itu kemudian ditiriskan setelah dingin, kemudian dimasukkan plastik, dan setelah masuk plastik
dicampur dengan indukan yang dibawa oleh Mas Dion dari lab pertanian, kemudian ditanak lagi kembali, setelah ditanak lagi, kemudian disimpan di tempat yang aman. Yang ketiga, pelatihan pembuatan bokasi. Bokasi ini adalah pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia. Pada kelompok tani Mardi Santoso dalam pembuatan bokasi itu membuat 25 ton bokasi karena diperuntukkan untuk 25 hektar. Dalam satu hektarnya ini adalah 1 ton bokasi. Cara membuatnya bahannya seperti ini. Nomor 1 sampai dengan nomor 7, ini bahan-bahan yang ada, termasuk dekomposer tadi yang sudah kita buat sebagai bahan yang nantinya untuk membuat bokasi. Sebelum membuat bokasi diberi arahan oleh Pak Kasyanto dan Pak Lili serta Mas Dion tentang cara pembuatan bokasi. Kelompok tani sangat antusias sekali, dicatat hasilnya, kemudian dikonsultasikan dengan Pak Kasyanto, dan setelah itu praktek untuk pembuatan bokasi yang terbuat dari kotoran ternak, yang kotoran ternak di mana sangat melimpah sekali di sekitar kita, sehingga mudah kita untuk mendapatkan kotoran ternak itu. Juga yang keempat, kita dilatih untuk membuat pembenihan repogia. Repogia ini adalah musuh alami bagi hewan-hewan seperti kaper, walang sangit, dan lain sebagainya, untuk mengalihkan hewan tersebut biar tidak menetaskan telurnya di padi, agar menetaskan telurnya di bunga yang sangat menarik. Di antaranya adalah bunga matahari, bunga kenikir, bunga kertas, bunga jembel, bunga pacar banyu, dan lain sebagainya. Pembuatan repogia ini atau pembenihan repogia ini langsung dipandu oleh Pak Kasyanto sama Pak Lili dari Dinas Pertanian atau dan POPT. Ini pencampuran mediatornya itu dari tanah dan pupuk organik, akan tetapi setelah diaplikasikan atau ditanam di lahan pertanian hasilnya kurang memuaskan karena tanahnya terlalu becek sehingga tidak bisa berkembang dengan baik. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita dilatih untuk mengamati gejala-gejala yang terjadi pada lahan pertanian kita tentang hama yang menyerang tanaman, sehingga kita nanti bisa mengambil solusi untuk pencegahan dan pengobatan secara alami. Maka sebelum mengadakan pengamatan lapangan, kita diberikan sosialisasi dan teknik oleh Pak Kasyanto. Meskipun itu pada waktu malam hari, tidak surut Pak Kasyanto memberikan penjelasan dan pengarahan kepada kelompok tani Mardi Santoso yang tergabung dalam pelatihan PPHT yang ada di wilayah Desa Karangdayu, khususnya di kelompok tani Mardi Santoso. Meskipun malam, antusias para kelompok tani sangat dibanggakan, dan sehingga disepakati ada 5 kelompok nantinya yang mengadakan pengamatan, dan tiap kelompok itu terdiri dari 3 orang untuk mengamati. Ini pengamatan yang pertama, yaitu sekaligus penangkapan acir sebagai titik pengamatan. Setiap lahan itu ada 10 acir dan setiap kelompok membuat seperti yang kegiatan yang dilaksanakan pada gambar tersebut. Pak Kasyanto selalu memberikan pengarahan kepada para petani yang
melakukan pengamatan dengan dipandu untuk mengamati gejala-gejala hama yang menyerang pada tanaman. Nah, inilah yang selalu dilakukan oleh Pak Kasyanto untuk memajukan pertanian di Mardi Santoso. Pengamatan yang kedua, ini juga sudah dilakukan untuk persiapannya, ini dilakukan di rumahnya Bapak Haji Rohim dengan dibimbing langsung oleh Pak Kasyanto untuk memberikan pengarahan-pengarahan pada pengamatan yang kedua ini, sehingga dalam pengamatan yang kedua ini diharapkan nantinya sudah bisa menemukan atau mengidentifikasi jenis penyakit dan juga hewan sebagai musuh alami yang terjadi pada tanaman padi di kelompok tani Mardi Santoso. Ini pengamatan kelompok 2 yang dipelopori oleh Bapak Haji Abdul Rohim, mengamati lahan yang dekat di pematang sawah Bapak Haji Abdul Rohim, di mana dalam kegiatan ini sangat serius sekali untuk mencatat hasil pengamatannya dalam sebuah kertas yang nantinya kemudian bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Ini pada blok yang kedua yang dilakukan oleh Bapak Sutahal. Itu jaraknya 500 meter dari blok pengamatan yang pertama tadi. Ini dengan antusias sekali memeriksa hama dan musuh alami yang ada pada tanaman padi. Dari hasil pengamatan ini, para kelompok kemudian kembali ke rumah Bapak Haji Abdul Rohim untuk mendiskusikan hasil dari pengamatan mereka itu. Hasil pengamatannya itu kemudian dicatat dan digambar dalam buku dan kertas plano, kemudian ditempel di dinding biar untuk referensi yang nantinya akan dibuat acuan untuk pengamatan berikutnya. Dari hasil pengamatan 1 dan 2 ini juga diadakan presentasi atau presentasi dari kelompok tani atau dari peserta PPHT yang ada di kelompok tani Mardi Santoso, seperti yang dilakukan oleh kelompok 3. Kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kegiatannya, dan juga kelompok 1 Bapak Stahal juga mempresentasikan hasil kegiatannya. Itu yang dapat saya sampaikan, dan kegiatan masih terus berlanjut sampai dengan akhir masa panen nanti. Insya Allah akan dibuat kegiatan seperti ini. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.